Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Giti Armud Fadilah. Kami dari kelas pemasaran. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai identifikasi perusahaan kopi kenangan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya suatu tujuan perusahaan adalah profit and growth. Nah, kita akan membahas dari segi growth-nya bagaimana kopi kenangan ini meluaskan sebaran bisnisnya ke negara negara tetangga yaitu Malaysia. Di sini saya tidak sendiri ya teman-teman. Eh, Sudah ada yang menemani saya, rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rosidin, yang kedua ada Putri Septina, yang selanjutnya ada Windy Pahira dan ada Alfi Musyarofa. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung kepada pemateri yang pertama, kepada Alfi, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa sih itu kopi kenangan. Nah, jadi kopi kenangan itu merupakan brand bisnis food and beverage atau F&B yang berfokus pada industri coffee chain dengan konsep grab and go. Pada awalnya, didirikan kopi kenangan ini terinspirasi dari kedai-kedai kopi yang banyak diminati oleh konsumen. Sehingga muncullah ide untuk menjual kopi dengan nama kopi kenangan. Nah, kopi kenangan menghadirkan produk kopi lokal yang berasal dari Indonesia dan ditanam langsung oleh para petani dalam negeri. Biji kopi yang digunakan sebagai bahan baku salah satunya adalah berasal dari Banjarnegara. Nah, kopi kenangan didirikan oleh Edward yang saat ini menjadi CEO, serta Cynthia dan James sebagai CEO foundernya. Kopi kenangan pertama kali membuka gerainya pada tahun 2017 di lokasi Menara Standar dengan modal pertama mencapai 150 juta. Nah, gerai pertama ini mampu membalikan modalnya dalam waktu 3 bulan saja. Kemudian hasil yang didapatkan dari kedai pertama digunakan oleh Edward untuk membuka kedai kedua dan modal dapat kembali dalam waktu kurang dari 4 bulan. Pada tahun 2018, Kopi Kenangan memperoleh modal dari investor sebesar 1 juta dolar. Bahkan banyak investor terkenal juga menyuntikkan modal ke dalam bisnis kopi kenangan. Kopi kenangan terus berkembang sehingga mampu menyandang gelar perusahaan startup unicorn dan menjadi yang pertama dalam industri F&B di wilayah Asia Tenggara yang menyandang status perusahaan unicorn pasca mendapatkan pendanaan seri C senilai 1,3 triliun di tahap pertamanya. Nah, selanjutnya ada basic question of business. Yang pertama, what is our business? Nah, kopi kenangan ini merupakan bisnis F&B yang berfokus pada kopi dengan dilengkapi berbagai menu non kopi juga. Kemudian yang kedua ada who is our customer. Untuk customer-nya ada remaja, dewasa, maupun lansia yang menyukai kopi. Ketiga ada what is our value to the customer. Kopi kenangan menyajikan kopi dengan cita rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Keempat, what will our business be? Menjadi rantai kopi terkemuka dan di Indonesia sekitarnya. What should our business be? Yaitu melakukan inovasi positif untuk menarik konsumen dan memberikan pelayanan serta produk performance yang lebih baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, kepada Saudara Alfi. Itulah teman-teman mengenai sedikit dari perkembangan dari usaha kopi kenangan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada analisa mengenai marketing environment yang akan disampaikan oleh pemateri yang kedua kepada Rosidin. Disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing environment dari kopi kenangan. Yang pertama yaitu ada eksternal makro. Dilihat dari demografi, dulunya kopi identik dengan bapak-bapak. Namun, seiring berkembangnya zaman, justru kebanyakan pencinta kopi ini muncul dari golongan pemuda atau generasi milenial.
Yang kedua, dilihat dari sosial budayanya. Masyarakat atau pelanggan dari Malaysia begitu menyukai atau menikmati kopi. Namun, mereka juga selain saat mereka ngopi, kebiasaan mereka yaitu menikmati kopi dengan beberapa cemilan. Sehingga di beberapa gerai Malaysia, mereka selain menyediakan kopi, mereka juga menyediakan menu camilan. Selain itu, mereka mereka juga menjual atau menyediakan menu yang sedikit berbeda dari Indonesia. Salah satunya yaitu cita rasa dari menu yang mereka mereka hidangkan, yaitu sedikit lebih pahit atau lebih kuat rasa kopinya. Jadi dibandingkan dari kopi yang disediakan di Indonesia, kopi yang disediakan mereka di Malaysia sedikit kurang manis. Yang ketiga ada dari teknologi. Dari perkembangan teknologi di zaman sekarang sudah sangat canggih, seperti mesin pembuat kopi, walaupun masih sangat jarang retail kopi yang menggunakan mesin pembuat kopi, yang mana ini dapat menjadi salah satu keunggulan dari kopi kenangan, yang mana karena masih sangat sedikitnya retail kopi yang menggunakan alat canggih ini. Selain dari mesin pembuat kopi, perkembangan teknologi digital juga sangat maju. Malahan pemerintah Malaysia juga sangat baik dalam mengadopsi digital, yang mana pemerintah Malaysia memiliki planning digitalization. Yang selanjutnya ada dilihat dari geografinya. Keadaan geografi di Malaysia tidak jauh berbeda dengan keadaan geografi di Indonesia, yaitu memiliki iklim tropis dan berada di sekitar garis khatulistiwa, yang mana hal tersebut juga membuat rasa ingin ngopinya hampir sama dengan masyarakat Indonesia. Yang kelima ada ekonomi. Setelah pandemi, keadaan ekonomi Malaysia pada tahun 2020 meningkat sebesar 5,5%, yang bisa dilihat dari meningkatnya jumlah ekspor impor dan jumlah pekerja. Keadaan ekonomi di Malaysia lebih sejahtera bila dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan per kapita mereka, yaitu sebesar 11.000 US dollar untuk tahun 2021. Dan kopi kenangan juga mulai ekspansi setelah adanya pandemi. Jadi hal tersebut dapat berpotensi membuat kopi kenangan lebih maju. Yang keenam, dilihat dari segi hukumnya, kopi kenangan adalah brand yang menonjolkan kehalalan produk. Hal ini karena produk lain belum memiliki sertifikat halal, sehingga untuk saat ini mereka dapat menggunakan positioning sebagai kopi kekinian yang halal. Dengan sertifikasi standar halal, maka mereka dapat dengan mudah memasuki negara-negara yang mayoritasnya Muslim seperti Malaysia yang sudah memiliki sertifikasi halal dari JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ataupun dari lembaga Brunei, yaitu bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Yang selanjutnya ada eksternal mikro. Yang pertama ada konsumen. Masyarakat atau pelanggan di Malaysia mempunyai keinginan atau kekuatan untuk membelanjakan yang lebih tinggi karena mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan di Indonesia. Maka hal tersebut dapat membuat kopi kenangan berpotensi lebih berkembang di negara Malaysia. Yang kedua ada pemasok. Meskipun mereka membuka gerai di luar negeri, yaitu Malaysia, tapi tetap mereka membutuhkan pemasok dari Indonesia untuk menyediakan bahan-bahan seperti kopi dan gula aren yang asli dari Indonesia, karena seperti visi yang mereka miliki yaitu kopi Indonesia untuk dunia, maka mereka harus memiliki cita rasa asli dari bahan-bahan Indonesia. Yang ketiga ada pesaing. Gerai kenangan kopi yang berlokasi di Kuala Lumpur tentu saja tidak hanya mereka sendiri yang membuka gerai kopi. Mereka memiliki beberapa pesaing yang tentunya
memiliki pengetahuan yang lebih mengenai kebiasaan dan keinginan para konsumen tersebut. Bahkan beberapa dari mereka selain menyediakan kopi juga menyediakan produk lain seperti camilan dan sarapan, tetapi juga sangat cocok untuk para pemuda generasi milenial yang mayoritas adalah pelanggan mereka. Di antaranya pesaing mereka yaitu ada Sausage Al Coffee and Deli, Nico Nico Matcha, Antipodean, Tan and Tan, VK Coffee Roaster, It X Dignity Cafe, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada internal. Dilihat dari internalnya. Yang pertama ada dari finansial. Outlet pertama mereka yang terletak di Menara Standar Chartered di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dibuka pada pertengahan 2017. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Alfi tadi, mereka kurang lebih membutuhkan dana sebesar 150 juta. Kemudian kurang dari 2 tahun kemudian, mereka membuka gerai sebanyak kurang lebih 60 toko di Indonesia. Lalu mendapatkan suntikan dana atau investasi sebesar 1,1 triliun sehingga sekarang memiliki sekitar 800 gerai di Indonesia dan 5 gerai di Malaysia. Yang kedua ada dari operasional. Dari segi produksi, Kenangan Coffee menggunakan alat pembuat kopi paling canggih yang berasal dari Italia. Dan hal tersebut juga membuat Kenangan Coffee sedikit menjadi nilai lebih daripada retail kopi yang lain, yang mana retail lain mungkin masih sangat sedikit yang menggunakan alat pembuat kopi ini. Selain dari alat pembuat kopi ini, mereka juga menggunakan teknologi digital, yang mana mereka mempunyai aplikasi untuk pemesanan menu mereka. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Kopi Kenangan memiliki tenaga kerja yang ahli, yang setidaknya memiliki 3.000 karyawan. Bahkan mereka memiliki proyek pelatihan yang diberi nama Kenangan Academy, yaitu tempat mereka untuk melatih para barista-barista mereka sehingga mereka lebih ahli dan profesional dalam pekerjaan mereka. Selain itu, Kenangan Coffee di Malaysia juga menggandeng Michael Jackson sebagai head coffee dalam pemilihan minuman-minuman dan menu-menu yang akan disajikan di gerai mereka yang ada di Malaysia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua, Rusidin, yang telah menyampaikan mengenai marketing environment dari Kopi Kenangan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pemateri yang ketiga yang akan menyampaikan mengenai analisis TOWS. Kepada pemateri ketiga, kepada Putri Suprina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan membahas mengenai analisis TOWS dari Kopi Kenangan yang berada di Malaysia. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah dijelaskan oleh Saudara Rosidin. Di sini saya membahas threats atau ancaman, di mana yang pertama ada banyaknya kedai kopi kekinian. Jangankan cuma di Indonesia, bahkan di Malaysia pun kedai kopi kekinian tuh udah banyak banget. Terus selanjutnya adanya banyak produk kopi lokal di negara Malaysia seperti kopi O, kopi Cham, dan kopi C. Terus selanjutnya ada perbedaan karakteristik dari kopi, misalnya yang tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Saudara Rosidin bahwa karakteristik orang Indonesia dengan orang Malaysia itu berbeda, di mana orang Indonesia cenderung menyukai kopi yang lebih manis, sedangkan orang dari masyarakat Malaysia itu kurang suka jika kopinya rasanya terlalu manis gitu. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada banyaknya yang menyukai kopi kekinian. Nah, karena melihat dari banyaknya orang atau kalangan masyarakat yang menyukai kopi kekinian, maka ini bisa dijadikan peluang bagi Kopi Kenangan juga untuk lebih mudah memasuki pasar atau ke konsumennya gitu. Nah, yang selanjutnya ada masyarakat memiliki budaya minum kopi. Nggak cuma orang Indonesia aja, bahkan ternyata orang Malaysia juga memiliki budaya minum kopi.
kan ada juga yang mungkin budayanya minum teh. Nah, minum kopi ini menjadi salah satu budaya di sana juga. Selanjutnya ada besarnya pasar penikmat kopi di Malaysia lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,4 triliun rupiah. Selanjutnya, mempunyai sertifikasi halal. Mungkin sudah dijelaskan oleh Saudara Roshidin juga mengenai sertifikasi halal yang berlaku di negara Malaysia. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang ditawarkan untuk kalangan menengah ke atas. Nah, kenapa ini dijadikan kelemahan? Karena harganya untuk kalangan menengah ke atas, sehingga agak sulit untuk kalangan yang menengah ke bawah untuk mencoba atau mengkonsumsi dari kopi kenangan ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada di mana aplikasi dari kopi kenangan tidak memberikan akses kepada konsumen untuk menghubungi driver yang mengantar produknya. Ini bisa lumayan menyulitkan konsumen. Misalkan konsumen ini ingin tahu keberadaan si drivernya sedang proses pembuatan atau udah diantrin atau belum, itu agak kesulitan untuk menghubungi drivernya. Selanjutnya ada strength atau kekuatan, di mana yang pertama ada memiliki banyak produk, baik itu kopi maupun non-kopi. Nah, ternyata nggak cuma di Indonesia aja, di Malaysia juga sengaja disediakan ada produk yang kopi dan non-kopi. Karena nggak semua masyarakat itu suka yang namanya kopi dan begitupun sebaliknya. Yang kedua ada rasa yang ditawarkan sama karena kopi kenangan hanya dikelola oleh satu perusahaan atau dikelola sendiri. Jadi untuk racikan-racikannya semua sama gitu. Nah, selanjutnya nama dari menu produk kopi kenangan ini memiliki daya tarik dan unik. Jadi memang biar bisa menarik perhatian konsumen agar lebih tertarik untuk mencoba dari produk kopi kenangan ini. Selanjutnya, harga yang ditawarkan terjangkau dengan rasa yang enak. Meskipun memang untuk kalangan menengah ke atas, tetapi untuk kalangan menengah ke atas ini untuk harganya cukup bisa dibilang terjangkau dengan rasa yang enak. Jadi untuk harga segitu benar-benar yang worth it banget untuk rasanya gitu. Selanjutnya, kopi kenangan juga sudah berkolaborasi dengan layanan pesan antar. Mungkin kalau misalkan di Indonesia kayak Gojek, nah itu ada juga kan di Malaysia juga kayak layanan pesan antar lainnya gitu. Lalu memiliki aplikasi khusus kopi kenangan. Nah, mungkin sebenarnya kelompok kita udah iniin aplikasi kopi kenangannya, tapi mungkin nggak ditampilin ya, cuman kita udah sampai nemu aplikasi kopi kenangannya itu. Lalu selanjutnya sudah memasuki minimarket dengan produk yang siap minum. Nah, kopi kenangan ini memang membuat inovasi baru di mana ada kopi yang disediakan yang siap untuk diminum. Kayak misalkan kan kalau di Indonesia juga udah ada kayak Kopiko, terus juga Good Day, itu kan udah ada yang botol gitu, yang ada di tiap-tiap minimarket. Nah, kopi kenangan juga udah melakukan hal itu. Selanjutnya, outlet memiliki tata letak yang nyaman. Ini mungkin lebih ke display-nya yang dapat mempengaruhi store atmosfer dari si kopi kenangannya ini. Selanjutnya memiliki banyak promo dan memiliki banyak cabang. Nah, dengan mengadakan banyak promo, ini juga bisa menarik perhatian konsumen untuk lebih tertarik terhadap kopi kenangan. Mungkin ini juga bisa dilakukan oleh kelas menengah ke bawah. Mungkin ada yang mau mencoba terlebih dahulu dari produk ini, bisa dengan membeli produk yang ada promonya. Nah, untuk memiliki banyak cabang sendiri, ini bisa menambah peningkatan penjualan dari kopi kenangan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga yang telah menyampaikan mengenai analisis TOWS dari kopi kenangan. Baik, teman-teman, kita masuk ke analisis yang terakhir mengenai marketing decision, mengenai target market dan lainnya. Kepada pemateri yang keempat, kepada Windy, disilahkan.
Oke, baik. Terima kasih, Irgi. Di sini kita akan membahas tentang marketing decision. Nah, yang pertama ada target market, yang kedua ada marketing mix. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu untuk target market. Nah, target market itu kan ada 3 ya, teman-teman. Pertama ada segmenting, kedua targeting. Proses di mana perusahaan atau kopi kenangan membagi sebuah pasar menjadi segmen-segmen atau kelompok-kelompok berdasarkan suatu variabel. Nah, variabelnya itu biasanya pertama ada demografi, yang kedua ada psikografi, dan yang ketiga ada perilaku. Nah, untuk segmenting ini kita kan sebenarnya kopi kenangan kan sudah ekspansi kan, sudah melakukan melebarkan pasarnya ke Malaysia. Dan kelompok kami pun sudah berdiskusi bahwasanya kopi kenangan bisa juga melebarkan sayapnya ke Brunei Darussalam karena pertama Brunei Darussalam itu memiliki karakteristik yang sama dengan Malaysia dan juga Indonesia. Nah, pertama kita masuk ke segmentingnya, ada generasi X, milenial dan juga Gen Z. Yang kedua, kelas ekonomi, menengah bawah, menengah dan menengah atas, domisili, kita bisa lihat dari desa, pinggiran kota, kota, ibu kota, provinsi, ataupun negara. Dan yang keempat maksudnya, ada teknologi. Apakah si konsumen itu pengguna smartphone atau bukan, pengguna smartphone hanya untuk chat atau dokumentasi saja, atau pengguna smartphone untuk transaksi online, dan juga yang terakhir ada taste antusias. Terus yang kelima ada preferensi halal, apakah dia concern, cukup concern, dan sangat concern, itu dibagi. Dan yang terakhir ada kebiasaan mengkonsumsi kopi, jarang, sesekali, setiap minggu, dan setiap hari. Nah, setelah kita melakukan segmentasi, membagi kelompok-kelompok, selanjutnya kita akan memilih atau mentargetkan dari beberapa kelompok itu mana yang akan menjadi tujuan dari si kopi kenangan. Nah, FYI untuk teman-teman, kalau misalnya kopi kenangan kan di Indonesia namanya kopi kenangan, tapi kalau misalnya di luar karena dia ingin menjadi kopi yang mendunia, dia menggunakan namanya dibalik jadi kenangan kopi. Ya kayak ejaan bahasa Inggris aja sebenarnya. Ada pertama kalau generasi berarti dia memilih generasi milenial dan juga Gen Z karena tadi memang dia adalah kopi kekinian kan. Yang kedua ada kelas ekonomi, itu menengah atau sampai menengah ke atas. Domisilinya itu pasti ibu kota provinsi dan ibu kota negara karena memang pasti demand-nya akan banyak sekali di sana. Dan yang selanjutnya ada penyerapan teknologi, biasanya itu akan penggunaan smartphone untuk transaksi online ataupun tech antusias karena kopi kenangan kan memang kopi kekinian yang emang dia tuh fokus juga ke teknologinya gitu. Terus preferensi halal itu biasanya dia mentargetkan untuk konsumen-konsumen yang sangat concern dengan preferensi halal dan kebiasaan mengkonsumsi kopi itu biasanya yang paling sering atau setiap hari. Selanjutnya, sebenarnya kopi kenangan ini kan produk dengan margin yang tidak besar ya. Maka kopi kenangan itu butuh memiliki volume penjualan yang besar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar pula. Maka dari itu targeting yang tadi saya sebutkan itu tidak terlalu spesifik karena memang kita fokusnya adalah ke penjualan dengan volume yang besar. Selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning dari kopi kenangan ini adalah sebagai kopi kekinian yang halal. Sudah disebutkan juga oleh teman-teman saya, tadi ada Roshid dan juga Putri menyebutkan bahwa kopi kenangan itu adalah sebagai kopi kekinian yang halal, makanya dia harus mengantongi sertifikat halal dari negara yang akan dia tuju. Maka dari itu juga tadi targetingnya cocok untuk negara-negara yang mayoritasnya adalah Muslim, seperti tadi Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Apalagi kan kalau misalnya masih dalam rumpun atau masih dalam Asia Tenggara, itu biasanya memiliki karakteristik yang 11-12 mirip seperti itu. Paling ada penyesuaian-penyesuaian dari preferensi dari rasa. Selanjutnya, kita masuk ke marketing mix. Boleh di next. Nah, marketing mix kita di sini mengambil 7, pertama ada produk. Nah, produk dari kopi kenangan itu dihadirkan bagi kaum muda-mudi pecinta kopi yang mengikuti tren perkembangan zaman. Nah, produknya itu kopi ataupun non kopi juga, terus juga disesuaikan dengan nanti negara-negara yang ingin dituju. Tadi misalnya kan dia udah ekspansi ke Malaysia nih. Nah, ternyata orang-orang Malaysia itu lebih suka dengan kopi yang rasanya itu strong dibanding Indonesia yang lebih suka
rasanya tuh manis kayak gitu. Terus juga kopi kenangan memiliki kopi yang botolan yang siap saji. Jadi itu tersebar di minimarket dan pasti kedepannya akan disebarkan juga di Malaysia. Selanjutnya ada price untuk di Indonesia sendiri kan 10.000 sampai 30.000. Nah, kalau misalnya di Malaysia itu 8 sampai 9 ringgit Malaysia, dan misalnya kalau untuk diekspansi ke Brunei itu harganya nggak akan jauh beda, itu bisa sampai 3 sampai 4 dolar Brunei. Selanjutnya ada place. Nah, kopi kenangan itu kan tadi fokusnya adalah di kota-kota ya. Jadi emang fokusnya nanti adalah di perkotaan-perkotaan yang mayoritasnya adalah orang-orang yang suka dengan kopi kekinian. Misalnya kalau misalnya di Malaysia itu salah satunya ada di Surya KLCC lot C70 lantai Consortius nomor 241 Malaysia. Lalu ada promotion. Nah, kopi kenangan ini bisa memanfaatkan influencer-influencer dan juga menggunakan media sosial seperti Instagram. Kan dia udah punya nih Instagram di Indonesia. Nah, dia juga bisa membuat Instagram di Malaysia, dan juga nanti kalau misalnya dia mau ekspansi ke Brunei, karena kami rasa emang bisa pasarnya untuk dimasuki, kita bisa masuk ke Brunei. Nah, kita bisa menggunakan influencer-influencer di Malaysia, misalnya ada Jihan Myus, Nur Syahida Mohrasid, ataupun Sahmi Sazli. Dan kalau misalnya untuk ke Brunei bisa menggunakan influencer Abdul Khalik, karena dia juga influencer muda yang kan tadi juga sasarannya adalah milenial dan juga Gen Z. Selanjutnya ada proses. Nah, proses pembuatan kopi kenangan itu kan dilakukan oleh barista yang handal, karena memang mereka sudah di training terlebih dahulu. Rasanya dan juga mutunya sudah terjamin karena memiliki SOP yang ketat. Selanjutnya adalah people. Nah, people-nya itu kan biasanya disebut sebagai barista ya, atau pembuat kopi karyawannya. Nah, di sana mereka bisa menggunakan bahasa sesuai dengan negaranya. Misalnya kalau Malaysia berarti mereka menggunakan bahasa Malaysia, kalau misalnya di Brunei mereka menggunakan bahasa Brunei. Nah, dan mereka juga ditekankan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris, karena siapa tahu nanti mereka jadi misalnya nggak cuma dari negara lokalnya saja, tapi turis juga bisa menikmati karena mereka memiliki poin plus dengan menggunakan bahasa internasional. Terus juga biasanya people-nya akan diambil dari negara-negara tujuan. Misalnya dari Malaysia berarti orang Malaysia, dan kalau misalnya Brunei pasti menggunakan orang Brunei. Terus bukti fisik. Nah, kopi kenangan itu bisa juga mengikuti event-event yang ada, atau misalnya konser-konser yang ada nanti di negara Malaysia ataupun Brunei, sebagai sarana sebenarnya promosi dan juga memperluas brand image dari kopi kenangan, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy Pahire yang telah menyampaikan materi terakhir mengenai analisis dari kopi kenangan berkenaan dengan marketing decision dari target marketingnya dan juga marketing mix-nya. Baik teman-teman, kita sampai kepada sesi terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesesuaian antara apa yang dimiliki dan kemampuan perusahaan dengan peluang bisnis pada suatu negara lain memberikan peluang untuk investasi bisnis ke negara tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya berfokus pada satu faktor peluang saja, melainkan harus memperhatikan faktor penunjang lainnya seperti apa yang dilakukan oleh kopi kenangan ini. Keberhasilan kopi kenangan untuk menembus pasar luar negeri, dalam hal ini adalah pasar Malaysia, adalah hasil dari analisis peluang bisnis yang tepat, yang menjadi faktor utama kopi kenangan masuk ke pasar Malaysia, di mana 16,3 juta atau sekitar 61,3% penduduknya adalah Muslim. Hal ini sesuai dengan branding produk yang dilakukan oleh kopi kenangan sebagai kopi kenangan halal nomor 1. Tidak hanya berfokus pada satu opportunity, tapi kopi kenangan juga melihat faktor pendukung lainnya yang dapat menunjang keberhasilan masuk pasar Malaysia, seperti selera masyarakat yang sesuai dengan produk yang dimiliki, tingkat daya beli masyarakat, dan hal lain sebagainya yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik teman-teman, itulah penyampaian dari kelompok 3 mengenai analisis kopi kenangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, udah guys itu deh. Itu udah ya berarti.